Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatkul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini. Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan. Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial cara lapor SPT tahunan di Kortek ya. Langsung saja simak video berikut ini, jangan di skip-skip biar tidak salah langkah. Nah, langkah pertama kita lakukan login dulu di Kortek ya. Ketikkan aja di Google Kortek. Kemudian di sini kita masuk di laman ini ya, ID pengguna. Ini lamanya adalah ini, kemudian kita masukkan ID pengguna, kemudian kata sandi, kemudian pemilihan bahasanya bahasa Indonesia, kemudian kita masuk di ini captanya. Kita ketikkan aja persis seperti yang ada di samping. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik login. Nah, tampilannya seperti ini. Ini nanti kita akan melaporkan pajak yang pada tahun 2025 ya, seperti ini 2026, berarti yang dilaporkan adalah pajak 2025. Dan ini pertama kali kita menggunakan Kortek ya Bapak Ibu. Tahun sebelumnya kita lapor pajaknya pakai DJP online. Nah, langkah pertama setelah kita melakukan login, kita klik portal, kita unduh dulu dokumen bukti potongan BPA2 ya. Caranya kita klik dokumen di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik refresh di sini. Nah, seperti ini. Di sini sudah muncul ya bukti potong. Ini PPH pasal 21A2 BPA2 seperti itu. Kemudian kita unduh, caranya di sini kita geser. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada tombol unduh, kita klik aja ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, ini nanti akan dijadikan acuan pengisian kita ya Bapak Ibu. Kemudian kembali lagi ke sini, selanjutnya kita lakukan pelaporan ya. Caranya kita klik ini surat pemberitahuan SPT. Nah, kemudian kita klik yang surat pemberitahuan SPT ini. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini SPT belum disampaikan. Riwayatnya pun di sini tidak ada karena ini baru tahun ini ya. Nah, selanjutnya kita klik buat konsep SPT seperti ini. Kemudian di sini pilih PPH orang pribadi, kemudian klik lanjut. Nah, kemudian di sini klik yang SPT tahunan, kemudian periodenya yaitu ini disesuaikan aja. Kalau ini tahun 2026 berarti ya ini yang tahun 2025. Kita klik. Nah, kemudian kita klik lanjut. Nah, kemudian model SPT kita klik normal seperti ini. Karena kita baru pertama kali mengisi ya normal. Kalau pembetulan nanti berarti kita merevisi SPT yang sudah kita isi seperti itu ya. Oke, di sini normal. Kemudian kita klik buat konsep SPT. Oke, successful ya. Nih. Nah, langkah selanjutnya kita mengisi SPT-nya. Caranya klik tanda ini pensil. Kalau mau menghapus ya bagian ini ya. Kita isi, berarti kita klik yang tanda pensil. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini sudah muncul ada headernya pajak tahunan 2025, kemudian pembukuan normal, kemudian sumber penghasilan kita isi dengan pekerjaan seperti itu. Kemudian metode pencatatan. Kalau sudah seperti ini silakan klik posting SPT. Nah, seperti itu. Oke, setelah diposting kemudian kita scroll ke bawah. Oke, kita isi di bagian yang B, ikhtiar penghasilan neto. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dalam pekerjaan? Kita klik iya. Oke. Kemudian di sini apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri seperti ini? Kita klik tidak.
kemudian yang 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Tidak. Poin 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Tidak. Nah, seperti ini sudah terisi otomatis ya Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk yang 2 neto ini ya terisi otomatis. Kemudian yang ke ini, apakah terdapat pengurang penghasilan neto? Nah, ini kita pilih tidak. Kemudian ini otomatis. Kemudian yang poin keempat kita klik. Nah, seperti ini KKK dan sebagainya, ini bisa kita lihat di bukti potong ini ya. Nah, status PTKP di sini K1 seperti itu. Ini kita klik K1 sesuaikan. Oke, ini yang bagian 6 terisi oleh sistem ya ini. Kemudian 7 juga. Nah, kemudian poin ke-8, apakah terdapat pengurang PPh terutang? Kita klik tidak seperti ini. Scroll ke bawah di bagian D, kredit pajak. Apakah terdapat PPh telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Ya, seperti ini. Kemudian 10C, yang 10B ini tidak terisi yang 10B terisi otomatis. Kemudian 10C ini tidak usah kita isi ya. Kemudian yang 10D ini kita pilih tidak. Nah, seperti ini. Kemudian scroll ke bawah di bagian E. Nah, kemudian yang E, PPh kurang atau lebih bayar, ini akan terisi oleh sistem nanti ya. Kemudian scroll ke bawah di bagian F, pembetulan diisi. Kemudian di bagian bawah ini F, pembetulan diisi jika status adalah SPT pembetulan, karena tadi normal ini tidak diisi ya. Kemudian yang G, permohonan pengembalian PPh lebih bayar diisi jika status SPT adalah lebih bayar, berarti ini dilewati. Kemudian yang bagian H, 13A, apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar ini? Nah, seperti ini kita klik tidak. Yang bawahnya juga 13B tidak. Kemudian 13C juga tidak, seperti ini. Kemudian ini scroll ke bawah, kita masuk ke I, pernyataan transaksi lainnya. Yang 14A ini tidak usah diisi ya. Kemudian 14B kita pilih tidak. Kemudian yang 14C juga tidak. 14D kita klik tidak. Kemudian yang E dan F ini terisi oleh sistem. Kemudian 14G, apakah Anda menerima dividen? Nah, ini klik tidak seperti ini. Scroll ke bawah, lanjut ke G, lampiran tambahan. Ini secara otomatis ya. Kemudian yang D sama E kita isi no seperti ini. Kemudian scroll ke bawah, di sini bagian terakhir, dan ini statusnya nihil, berarti kita berhasil ya. Pastikan statusnya nihil. Oke, selanjutnya kita klik yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian langsung kita klik yang ini, bayar dan lapor. Nah, successful. Kalau ada seperti ini sukses. Kemudian operasi gagal untuk yang ini L1 from. Nah, kita scroll ke atas. Nah, kemudian kita klik yang L1 ini. Nah, kemudian scroll ke bawah. Penyebabnya di sini masih kosong ya. Kita isi. Oke, misalkan kita isi salah satu ini, harta bergerak, klik tambah. Ini saya isi misalkan. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik simpan, diisi ya, disesuaikan aja. Oke, scroll ke atas. Kalau sudah, kita klik yang ini. Nah, seperti ini. Kemudian scroll ke bawah,
Nah, di sini kita klik bayar dan lapor. Oke, seperti ini sukses. Kemudian ini klik silang. Nah, ada pemberitahuan seperti ini, kemudian kita klik tutup. Oke, kemudian tanda tangan dokumen. Nah, kemudian ini kita masukkan paspres kita ya, yang sudah kita daftarkan di Kortek. Kalau Bapak Ibu belum punya, silakan daftarkan. Kalau misalkan lupa, bisa Bapak Ibu cek di video yang lain, solusi lupa paspres ini ya. Oke, kalau sudah ini berwarna kuning ya, kita klik konfirmasi tanda tangan. Oke, sukses paspres correction. Oke, seperti ini. Di sini sudah muncul di tampilan seperti ini SPT yang disampaikan. Oke, kalau kita cek di sini, nah, telah kami kirim ke email, berarti nanti akan terkirim ke email ya. Biasanya nanti akan ada laporan untuk dinas setempat ya. Kita cek email kita. Nah, seperti ini kita klik bagian atas. Nah, di sini ini bukti kita sudah melakukan pelaporan SPT seperti itu ya. Oke, ini berhasil Bapak Ibu. Nah, bisa juga mengunduh yang ada di sini ya. Ini klik sini. Nah, nanti akan terunduh. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, demikian video tutorial cara lapor SPT tahunan di Kortek ya. Share ke yang lain, share ke yang membutuhkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.